Assalamualaikum Pak Baim. Waalaikumsalam Bu Lisa. Silahkan masuk. Ada apa nih? Nggih, saya ingin berbicara dengan Pak Baim. Apakah Bapak ada waktu? Tapi mungkin ngobrolnya agak lama ya Pak. Tentu bisa Bu Lisa. Tidak masalah. Sekarang kan jamnya istirahat juga. Silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu nih? Baik, kita ngobrol di sini ya Pak. Oh begitu. Bisa Bu. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini, kira-kira tujuannya apa ya Bu? Jadi gini Pak Baim, saya itu merasa bingung dalam memanajemen waktu saya. Kenapa bisa seperti itu ya Bu? Apa yang Ibu bingungkan? Sebenarnya apa sih dengan manajemen waktu Ibu? Sebenarnya saya agak sungkan nih Pak bercerita karena kan nantinya saya takut dikira kurang profesional dalam bekerja. Tapi tujuan saya ngobrol dengan Bapak ini karena saya merasa kewalahan Pak membagi waktu. Ada beberapa kegiatan yang harus saya kerjakan. Nggak apa-apa Bu Lisa. Silahkan cerita saja. Saya siap menjadi pendengar yang baik buat Bu Lisa. Cerita aja Bu. Gini Pak Bain, saya kan selain mengajar juga ditunjuk nih jadi bendahara BOS. Selain itu, saya juga sedang melanjutkan kuliah dan juga sedang mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak. Terus, saya juga diamanahi sebagai ketua jurusan akuntansi di sekolah, di mana saat ini saya perlu membimbing siswa untuk mengikuti kegiatan lomba. Hal ini semua membuat saya merasa kewalahan dalam membagi waktu karena ada beberapa kegiatan atau pekerjaan yang harus saya selesaikan di waktu yang bersamaan. Wah, banyak sekali ya kesibukan Ibu Lisa. Bisa diceritakan lebih detail Bu? Apa yang paling membuat Bu Lisa merasa kewalahan saat ini? Sebenarnya ya Pak, semua yang pekerjaan tadi penting untuk saya kerjakan. Tapi untuk saat ini tugas kuliah saya itu cukup berat bagi saya, terutama dalam hal menyusun proposal tesis. Selain itu, saya juga tetap harus fokus dalam membimbing siswa supaya hasilnya nanti tidak mengecewakan. Sedangkan saya juga apabila di rumah, waktu saya habiskan untuk mengurus keluarga dan juga anak. Bisa dipahami sekarang. Dari dari semua kegiatan Ibu Lisa, mana yang paling sering mengganggu alokasi waktu Bu Lisa? Butuhkan untuk hal yang lain. Sepertinya tugas kuliah memakan banyak waktu, Pak, terutama saat semua dosen memberikan tugas yang harus dikumpulkan pada waktu yang berdekatan. Saya takut malah pekerjaan yang lain terbengkalai kalau saya hanya fokus di satu pekerjaan saja. Harapannya sih, Pak, saya itu bisa manajemen waktu dengan baik. Hmm, Baik, jadi saat ini Ibu Lisa kesulitan dalam mengatur pembagian waktu untuk menyelesaikan pekerjaan Ibu. Kalau nih Ibu ya, seumpama ya, kita gambarkan nih dari skala 1 sampai 10. Skala angka 1 itu belum ada usaha sama sekali. Angka 10 itu usaha Ibu sudah maksimal dalam mengalokasi waktu. Kira-kira nih, di mana posisi Ibu saat ini untuk mencapai tujuan yang Ibu Lisa harapkan tersebut? Hmm, mungkin di angka 5, Pak. Sebenarnya ya, Pak, bulan lalu saya tidak sebesar ini karena kan hanya mengajar, mengurusi dana BOS, dan melaksanakan PGP saja. Namun,
Di bulan ini kegiatannya tuh bertambah karena sudah memasuki jadwal perkuliahan dan kegiatan membimbing lomba tadi, Pak. Jadi mulai tertekan saya nih, Pak, karena tidak bisa fokus dengan baik. Oke, baik Bu Lisa. Jadi menurut Bu Lisa, dari skala 1 sampai 10, saat ini Ibu Lisa masih di angka 5. Memangnya Bu Lisa menginginkan pada skala berapa sih dalam mencapai tujuan Bu Lisa nanti? Saya sih inginnya di angka 8 atau 9 sih, Pak. Oke, jadi dari angka 5 menjadi angka 8 atau angka 9 gitu ya. Membutuhkan banyak angka itu sih Bu. Ibu Lisa harus berusaha lebih giat lagi atau lebih keras lagi dalam meningkatkan angkanya. Lalu nih Bu, untuk peningkatan skala tersebut, hambatan apa atau kira-kira hal yang menghalangi Ibu Lisa atau gangguan apa kira-kira untuk mencapai tujuan yang Bu Lisa harapkan? Kalau saat ini sih hambatan saya itu yaitu terkendala di manajemen waktu yang menurut saya masih kurang bagus dan kurang optimal. Hmm, oke, jadi waktu ya. Jadi waktu itu emang menjadi tantangan ya Bu lah. Lalu rencana apa yang Bu Lisa bisa lakukan untuk mulai mengatur waktu Ibu? Mungkin saya harus lebih disiplin, Pak, dalam memanajemen waktu. Kemudian, saya sepertinya perlu juga membuat pembagian jadwal untuk memilah mana nih tugas yang urgen untuk saya prioritaskan mengerjakannya. Selain itu, saya juga perlu membuat jadwal harian yang lebih terstruktur lagi agar tertata waktu untuk mengajar, menyelesaikan laporan bendahara bos, mengerjakan tugas kuliah, dan tugas-tugas PGP, serta saya dapat membimbing siswa saya untuk persiapan lomba. Selebihnya, sisa waktunya bisa saya gunakan untuk keluarga dan juga anak saya, sehingga seimbang antara pekerjaan dan urusan keluarga. Wah, sangat bagus ide Bu Lisa. Saya yakin Bu Lisa bisa manajemen waktu Ibu dengan lebih baik lagi, dengan membuat jadwal dan menentukan mana yang lebih diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, kira-kira Ibu akan memulainya kapan ya? Insya Allah mulai besok, Pak. Saya akan belajar untuk memanajemen waktu dengan disiplin dan menyusun jadwal pekerjaan saya. Oke, betul sekali Bu Lisa. Lebih cepat, lebih baik. Jadi, kan Ibu Lisa lebih tenang dalam menjalankan pekerjaan Ibu. Sehingga nanti dari skala 5 bisa mencapai angka 8 atau 9 bahkan angka 10. Nah, itu capaiannya nanti, Bu. Terima kasih, Pak Baim. Sekarang saya merasa lebih bersemangat dan termotivasi. Sama-sama Bu Lisa, harus tetap semangat ya Bu. Saya yakin Ibu Lisa profesional dalam mengatur waktunya, eh, dalam mengatur waktu Ibu Lisa nanti. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak Baim. Gini Bu, bagus sekali kan Ibu sudah ada untuk mengatur waktu. Apakah Ibu nanti komitmen Ibu dalam menjalankan rencana aksi Ibu tadi? Rencana apa? Komitmen apa yang akan Ibu buat? Kira-kira komitmennya seperti ini ya, Pak. Besok kan saya tuh punya jam kosong. Jadi, saya akan menyusun jadwal harian dan juga list pekerjaan. Selain itu, untuk meringankan pekerjaan saya juga akan berkolaborasi dan mengajak guru produktif lainnya untuk membimbing siswa sesuai dengan materi yang kami akan ajarkan. Jadi
saya dan guru produktif tersebut akan membagi materi-materi yang akan kami ajarkan ke siswa tersebut. Itu langkah yang tepat, Bu Lisa. Berkolaborasi dengan rekan sejawat itu dapat meringankan beban Ibu. Selain itu, apakah ada komitmen khusus yang Ibu terapkan untuk diri sendiri agar bisa menjalankan rencana ini dengan konsisten, Ibu? Saya berkomitmen, Pak, di dalam diri untuk disiplin mematuhi jadwal yang sudah saya buat. Saya juga akan lebih tegas nih menetapkan prioritas pekerjaan mana yang lebih dulu untuk saya selesaikan, serta saya mematuhi batas waktu pengerjaannya, baik itu untuk urusan sekolah, PGP, kuliah, maupun tugas yang lainnya. Luar biasa, Bu Lisa. Disiplin dan pengaturan waktu yang baik pasti akan sangat membantu. Apa ada hal lain yang Ibu butuhkan untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana Ibu? Untuk saat ini ya Pak, saya sepertinya perlu lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga, terutama suami, agar mereka mengerti situasi saya saat ini, sehingga mereka bisa memberikan dukungan, terutama dalam hal mengurus anak-anak di rumah. Betul sekali, Bu Lisa. Komunikasi dengan keluarga juga sangat penting. Dengan begitu, mereka bisa memberikan dukungan yang penuh buat Ibu nanti. Iya Pak, saya akan mencoba lebih terbuka soal beban dan tanggung jawab saya, agar semuanya lebih seimbang dan bisa dimengerti oleh keluarga saya. Hebat, Ibu. Saya yakin nanti rencana dan dukungan yang baik, Bu Lisa lebih mudah mengatur waktu dan mencapai keseimbangan yang diinginkan. Semangat terus ya, Bu Lisa. Terima kasih ya Pak Bain. Saya sangat senang hari ini dapat bercerita dengan Pak Bain. Terima kasih atas waktunya. Maafkan saya kalau mengganggu Pak Bain. Sama-sama, Bu Lisa. Nanti kalau Bu Lisa sudah menjalankan rencana aksi Ibu, jangan lupa kabar-kabar atau beritahu saya. Jangan ragu berbagi dari proses dan pengalaman yang menarik ini, Bu. Saya tunggu ya, Bu. Tentu Pak Bain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Iya, sama-sama, Bu. Sukses, Bu. Hmm. Dari berbagai penjuru Nusantara. Assalamualaikum, Bu Lisa. Waalaikumsalam Pak Bain. Silahkan masuk Pak Bain. Ada apa nih? Tumben Pak Bain ke kelas saya. Iya nih, Bu. Saya ingin membicarakan sesuatu dengan Ibu. Apakah Bu Lisa ada waktu dan tidak keberatan jika saya ngobrol pagi ini? Kemungkinan membutuhkan waktu yang sangat banyak, Bu. Kira-kira mengganggu tidak ya? Oh, tidak Pak Bain. Tidak mengganggu sama sekali. Kebetulan kan sekarang masih jam istirahat. Silahkan duduk dulu Pak Bain di sini. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih ya, Bu. Kita ngobrolnya di sini aja ya, di kelasnya Bu Lisa. Baik Pak Bain. Bagaimana Pak Bain? Kelihatannya nih ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Kira-kira apa sih tujuan Pak Bain dari bincang-bincang kita hari ini? Jadi gini, Bu. Saya ini kan sedang bingung nih dengan kondisi kelas saya. Loh, Pak Bain. Pak Bain kenapa bingung? Apa yang Pak Bain bingung kan? Memangnya ada apa sih dengan kelas Pak Bain? Gini, Bu. Sebenarnya saya tidak enak cerita. Apalagi kan ini masalah pribadi saya. Dikira nanti saya tidak bisa mengajar atau membimbing anak ini. Eh,
karena ada beberapa kesibukan atau hal lain yang harus saya kerjakan, Bu. Nggak apa-apa Pak Bain. Ayo cerita saja. Saya siap menjadi pendengar yang baik untuk Pak Bain. Nggak apa-apa, silahkan cerita Pak. Baik, Bu. Jadi gini, di kelas saya itu kan masih ada tuh peserta didik yang belum lancar membaca. Padahal kan sudah kelas 5 tuh, Bu. Padahal kan anak ini sudah semangat hadir ke sekolah, Bu. Sudah kelas 5 ya Pak, tapi masih belum lancar membaca. Oke, kira-kira kenapa Pak hal itu bisa terjadi? Faktor apa yang menyebabkan kira-kira kenapa dia kok sampai saat ini masih belum lancar membacanya? Kemungkinan itu ya, Bu. Eh, Kalau dilihat semangat untuk sekolah anak ini ada, tapi saya melihatnya dia kurang motivasi untuk belajar. Jadi kan saya merasa ada tuntutan atau merasa tuntutan, apalagi sudah kelas 5 kan. Ke depan kan tahun depan sudah kelas 6. Masa anak kelas 6 belum lancar membaca nantinya, Bu? Oh, ya 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 Pak. Saya tahu kayaknya sama anaknya yang kemarin sempat diceritakan sama Bapak yang kelas 4 itu kan. Pak Bain, apakah sudah menghubungi orang tuanya? Kalau orang tuanya sudah, Bu. Tapi mereka kan sibuk bekerja, jadi jarang menemani anaknya. Cuma saudaranya ada, Bu. Jadi dia itu sebenarnya kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi orang tuanya hanya bekerja, tidak mementingkan perkembangan anaknya. Nanti itu seperti apa? Oke, Pak Bain. Jadi, sampai saat ini belum ada perkembangan dalam membacanya ya, Pak Bain. Kalau nih ya, kalau seumpama kita gambarkan nih dari skala 1 sampai 10, angka 1 itu belum ada usaha sama sekali untuk mencapai tujuan dari Pak Bain. Dan angka 10 sudah ada usaha yang maksimal. Kira-kira nih ya, di mana sih posisi Pak Bain saat ini untuk mencapai tujuan yang Pak Bain harapkan tersebut? Nah, itu, Bu. Kalau di skala 1 sampai 10, sepertinya posisi saya di angka 5. Karena saya sudah merasa membantu anak ini untuk belajar membaca pada saat jam istirahat. Tapi lama-kelamaan anak ini sulit, Bu. Karena dia itu merasa waktu istirahatnya habis digunakan untuk belajar membaca. Jadi kan saya sudah sangat putus asa. Oke Pak Bain, jadi menurut Pak Bain nih, dari skala 1 sampai 10 masih di angka 5 ya Pak? Memangnya Pak Bain menginginkan pada skala berapa sih dalam pencapaian tujuan ini? Sebenarnya sih saya pingin di angka 8 atau 9 gitu, Bu. Oh, jadi dari angka 5 maunya ke angka 8 atau 9. Tentu Hmm, tentu saja, Pak. Hal ini membutuhkan tambahan yang agak banyak ya, Pak. Tapi Pak Bain ini harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan angka tersebut. Lalu nih, Pak, untuk peningkatan skala tersebut, hambatan apa sih yang kira-kira menghalangi Pak Bain atau gangguan apa kira-kira untuk mencapai tujuan yang Pak Bain harapkan tersebut? Kalau untuk hambatan, sepertinya saya membutuhkan waktu yang banyak, Bu, untuk mengajari anak-anak itu, dan tugas sekolah itu kan sangat banyak. Jadi waktu saya itu berkurang untuk mengajar anak tersebut karena adanya tugas sekolah. Oh, baik. Jadi Bapak terkendala pada waktu dan juga kesibukan dari Pak Bain sendiri ya, Pak. Karena kan Pak Bain saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya pastilah menyita banyak waktu sampai sampai
sampaian ya Pak. Lalu nih Pak, kira-kira rencana apa sih yang akan Pak Bain lakukan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Mungkin kalau rencana itu saya nanti akan melatih membaca siswa tersebut waktu pulang sekolah, Bu. Jadi waktu pulang sekolah kan sudah tidak ada temannya. Jadi dia fokus nantinya untuk belajar membaca. Nah, mantap tuh Pak, idenya bagus. Saya yakin nih Pak Bain pasti bisa mengajari membaca dengan teknik yang tepat dan waktu yang tepat juga setelah pulang sekolah. Jadi anak tersebut perhatiannya nanti bisa fokus dan tidak minder dengan teman-temannya. Ide bagus Pak. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan memulainya? Iya benar, Bu. Insya Allah minggu depan saya akan memulai melatih murid tersebut untuk membaca. Nah, betul sekali Pak Bain, lebih cepat itu lebih baik. Jadi kan anak tersebut bisa membaca dan juga menulis. Sehingga Pak nantinya dari skala 5 bisa naik menjadi skala 8 atau 9 bahkan bisa sampai 10. Sesuai dengan ekspektasi yang Pak Bain harapkan untuk tercapai. Terima kasih banyak ya, Bu Lisa. Saya sekarang sangat bersemangat dan termotivasi dengan penjelasan Ibu. Sama-sama Pak Bain, tetap harus semangat loh Pak. Terus nih, saya mau nanya lagi. Apa komitmen dari Pak Bain untuk melakukan rencana aksi sesuai yang Bapak sebutkan tadi? Kira-kira komitmennya seperti ini, Bu. Kan kebetulan besok itu saya tidak ada jam mengajar. Jadi besok saya akan memberitahu anaknya dan memotivasi anaknya untuk belajar membaca bersama saya di waktu pulang sekolah. Dan nanti saya akan menghubungi orang tuanya untuk izin kalau anaknya itu pulang sekolah itu terlambat karena belajar membaca bersama saya. Wah, bagus sekali Pak. Nah, terus siapa nih nantinya yang akan membantu Pak Bain dalam menjalankan komitmen ini? Mungkin saya akan berkolaborasi, Bu, atau mengajak rekan guru, terutama guru kelas 1 dan guru kelas 2. Karena kan guru kelas 1 dan guru kelas 2 mempunyai cara atau metode untuk belajar membaca dengan cepat dan tepat. Wah, ide yang bagus Pak Bain. Pak Bain juga dengan begitu kan sekalian menerapkan nilai dari guru penggerak yang selama ini sudah dipelajari tentang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi Pak Bain harus tetap semangat ya. Saya akan selalu mendukung Pak Bain. Dengan metode yang tepat, pasti anak tersebut bisa membaca dalam waktu sebulan, bahkan kurang dari sebulan. Bahkan rencana Pak Bain pasti akan berhasil. Jadi terus semangat Pak. Baik, terima kasih Bu Lisa. Saya sangat senang hari ini dapat bercerita dengan Bu Lisa. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Pak Bain. Nanti kalau Pak Bain menjalankan rencana aksi, jangan lupa kabar-kabar sama saya. Saya juga ingin tahu nih bagaimana proses dan progres dari anak tersebut. Jangan sungkan ya Pak untuk bercerita dan berbagi praktek baiknya. Saya sangat senang menjadi pendengar yang baik untuk Pak Bain. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak sudah dapat memberikan pencerahan dan memotivasi saya untuk tetap semangat. Sama-sama Pak Bain.